Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kembali lagi bersama Kak Syarifan. Di matematika itu mudah kok. Nah adik-adik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep kongruen dan kesebangunan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama kita, yaitu konsep kekongruenan. Namun, sebelum kita lanjut ke materi kita, kakak mau perkenalkan terlebih dahulu nih, saudara kembar Kak Syarifan. Ini dia, perkenalkan, dia Bang Ivan. Kalau kita lihat-lihat, Kak Syarifan dan Bang Ivan ini memiliki bentuk wajah yang sama ya? Ya jelas dong, kami berdua kan kembar. Terus kalau kita lihat-lihat lagi, besar kepalanya, besar matanya, tangannya, besar badannya, semuanya sama ya. Nah, peristiwa seperti ini juga sama dialami dengan dua persegi panjang yang ada di belakang kita. Kalau kita lihat-lihat, dua persegi panjang ini memiliki bentuk dan besar yang sama ya adik-adik. Nah, itulah salah satu contoh bentuk dari dua bangun yang kongruen. Lalu, bagaimana sih Kak Syarifan menentukan dua bangun itu kongruen atau bukan? Nah, kita contohkan ke persegi panjang yang ada di belakang ya. Sekarang kita punya dua persegi panjang. Persegi panjang yang pertama yaitu persegi panjang ABCD. Dan persegi panjang yang kedua yaitu persegi panjang PQRS. Untuk menentukan dua persegi panjang ini adalah dua persegi panjang yang kongruen, kita lihat semua sisi-sisinya. Persegi panjang yang pertama, persegi panjang ABCD memiliki panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Untuk persegi panjang yang kedua, PQRS memiliki panjang yang sama juga, 5 cm dan lebar 3 cm. Karena keduanya memiliki panjang dan lebar yang sama, tentu luas dan kelilingnya juga sama. Kita cari luasnya. Luas kedua bangun ini atau luas kedua persegi panjang ini pasti sama-sama 15 cm. Nah, karena semua panjang sisi-sisinya sama panjang dan luasnya juga sama besar, maka dua persegi panjang ini dapat kita katakan sebagai persegi panjang yang kongruen. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kongruen itu Kak Syarifan? Nah, yang dimaksud dengan kongruen adalah dua bangun datar atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, baik dari panjang sisinya, besar luasnya, kelilingnya, besar sudut-sudutnya, dan lain sebagainya. Jadi, Kak Syarifan dan Bang Ivan tadi dapat kita katakan sebagai manusia yang kongruen dong. Benar sekali. Nah, sekarang adik-adik tentu lebih paham dong apa yang dimaksud dengan konsep kekongruenan. Untuk lebih mempertajam pemahaman adik-adik tentang kekongruenan, silahkan dikerjakan soal berikut, di-post dahulu videonya. Setelah selesai mengerjakan soalnya nanti di-play lagi, karena kita akan membahas soal ini secara bersama-sama. Nah adik-adik, bagaimana soalnya? Mudah bukan? Kakak yakin pasti adik-adik sudah tahu jawabannya ya. Oleh karena itu, mari kita kerjakan bersama soal yang telah kakak berikan ini. Oke adik-adik, bagaimana materi kekongruenan tadi? Tentu saja lebih paham dong. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua kita, yaitu tentang konsep kesebangunan. Namun adik-adik, sebelum kita lanjut ke materinya, kakak mau melaporkan nih, Bang Ivan tadi gara-gara makan terlalu banyak, badannya jadi 2 kali lipat lebih besar. Nah loh, udah kayak raksasa aja, sama masuk video lah, mengganggu aja ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Syarifan punya dua belah ketupat yang memiliki bentuk yang sama, namun mempunyai ukuran dan besar yang beda. Sesuai definisi kekongruenan tadi, dua bangun ini tidak bisa kita katakan sebagai bangun yang kongruen. Namun, inilah contoh bentuk dari dua bangun yang sebangun. Lalu, bagaimana sih Kak Syarifan menentukan dua bangun itu sebangun atau bukan? Nah, kita contohkan kepada belah ketupat ini ya. Kak Syarifan punya dua belah ketupat.
Belah ketupat yang pertama yaitu belah ketupat ABCD memiliki panjang sisi-sisi 6 cm. Kemudian, belah ketupat yang kedua yaitu belah ketupat PQRS memiliki panjang sisi-sisi 3 cm. Bagaimana cara kita menentukan bangun ini adalah bangun yang sebangun? Caranya sama dengan kekongruenan tadi, kita lihat sisi-sisinya. Namun yang bedanya, untuk kesebangunan kita lihat perbandingan sisi-sisinya dengan sisi-sisi yang lain itu sama. Contohnya, untuk perbandingan sisi AB dan sisi PQ itu sama perbandingannya dengan perbandingan sisi BC dan sisi QR, yaitu sama-sama 2. Nah, jadi Kak Syarifan, apa yang dimaksud dengan kesebangunan itu? Jadi, yang dimaksud dengan kesebangunan adalah dua bangun datar atau lebih yang memiliki perbandingan sisi-sisi sama besar, serta memiliki besar sudut yang sama besar. Nah adik-adik, untuk memperdalam pemahaman kita tentang kesebangunan, silakan dikerjakan soal-soal berikut. Di pause dahulu videonya, kalau sudah selesai, nanti di play lagi karena kita akan bahas soal ini secara bersama-sama. Nah adik-adik, bagaimana pembelajaran kita kali ini tentang konsep kekongruenan dan konsep kesebangunan? Mudah bukan? Mudah kok kalau kita belajar. Baik adik-adik, sekian dahulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, belajar, dan belajar. Kak Syarifan undur diri. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.